Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaids 47. Channel ini ya khusus membahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa ya, atau kadang itu tidak kita sadari ya. Tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau kalau tidak itu mungkin bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba bahas masalah ini teman-teman ya, apa namanya, desain dari apa namanya meja sudut ya, meja sudut ya. Tapi mungkin sebelum itu teman-teman jangan lupa tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik 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 klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya ya, yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan jangan lupa ya, aktifkan dan nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba ini teman-teman ya, apa namanya, bahas masalah meja, apa namanya, meja sudut sekaligus apa namanya, rak ya, meja sudut rak ya. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi referensi bagi teman-teman ya, kalau mungkin ada ruangan atau ada istilahnya apa namanya, meja di sudut, dan juga apa, mungkin bisa untuk ruang kerja, atau mungkin bisa untuk ya belajar ya, meja belajar ya. Nah mungkin ini teman-teman ya, jadi ini mungkin sekilas teman-teman ya, bisa kita apa namanya, apa, bisa seperti ini teman-teman. Jadi ini desainnya ini teman-teman ya, jadi ini ada tiga ya, sebenarnya ada tiga ya teman-teman ya. Yang pertama adalah raknya ya toh, rak atau buffetnya ya, rak buffetnya. Terus kemudian adalah mejanya. Terus yang ketiga itu adalah ini teman-teman, ini adalah rak apa namanya, rak komputer ya. Jadi di sini rak komputer. Nah di sini sendiri teman-teman, mejanya cukup lumayan luas ya, jadi kita bisa apa, bekerja di sini maupun di sana teman-teman ya. Jadi terus kemudian teman-teman, di sini juga rak semuanya tersedia teman-teman ya, rak tersedia. Terus kemudian juga apa namanya, colokan atau power, kabel power ya, power listrik juga ada teman-teman. Nah nanti seperti apa teman-teman, mungkin nanti kita akan lihat di apa namanya, lihat desainnya teman-teman ya, mungkin lihat sebagai berikut teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini apa, meja meja sudut rak ya, jadi mungkin saya menyebutkan meja sudut rak. Nah untuk fungsinya sendiri ini bisa dipakai untuk meja belajar, meja kerja, atau meja gaming ya, atau juga meja komputer. Nah ini fungsinya ada tiga ya, bisa beberapa. Nah ini teman-teman, memang dia posisinya bagusnya adalah di sudut ruangan. Bagusnya tapi bisa juga di apa, ditaruh di tengah ya, di tengah. Nah tapi posisinya ini adalah campuran atau gabungan dari meja meja dengan rak atau lemari atau buffet ya. Nah ini saya kira mungkin lebih efektif teman-teman, gabungan seperti ini daripada kita harus bikin meja sendiri maupun rak sendiri ya. Karena apa? Karena nanti kalau itu satu-satu ya, meja sendiri, rak sendiri, sehingga nantinya ada ruangan yang tidak efektif ya, atau ada ruangan yang dia tidak berfungsi ya. Nah apa itu ruangannya di mana? Jadi ruangannya itu posisinya adalah di sini teman-teman. Nah kalau ini ada apa, kakinya ya, kalau ada kakinya maka rak ini jadi sebagian tidak bisa berfungsi.
Nah, sehingga kalau kita gabung sekarang ini bisa bisa berfungsi teman-teman. Oke, itu fungsi dari meja rak sudut ini. Nah, terus kemudian meja rak sudut ini bisa kita bagi jadi 3 segmen teman-teman. Jadi 3 segmen itu yaitu pertama itu segmen segmen dari raknya sendiri atau buffetnya ini ya teman-teman ya. Terus kemudian ada kaki mejanya atau ini kita buat sebagai rak komputer atau PC ya. Terus kemudian ada mejanya sendiri. Nah, kalau kita bagi ya, mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia ada 3 bagian ya, raknya, terus kemudian ini meja rak komputer ya, atau rak komputer, terus kemudian daun mejanya sendiri. Oke teman-teman, terus kemudian kita akan coba cek ya, cek untuk raknya atau ini ya, lemari atau buffet. Nah, untuk ukurannya sendiri teman-teman, ini sebenarnya ukurannya standar ya. Ini dia 1,2, terus kemudian tingginya itu 2 meter, terus kemudian lebarnya itu 3,2 teman-teman. Jadi 3,2 ini bersihnya itu bukan 3,2, 32 cm, sehingga bersihnya itu dia 30 cm teman-teman. Nah, 30 cm ini desainnya adalah untuk sebenarnya kayak model opener ya, jadi maksimal opener, karena kertas A4 itu kertas standar A4 dia ukurannya 21 cm ya, mungkin ditambah terus space macam-macam, sehingga opener itu kalau nggak salah sekitar 30 cm ya teman-teman, 30 cm. Jadi ini sudah pas ya, atau 28 sampai 30 cm opener itu ukuran lebarnya, sehingga ini pas kalau ditaruh opener bisa pas di sini teman-teman. Nah, terus kemudian untuk mungkin yang perlu dibalik dari atas dulu teman-teman. Kalau ini rak ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Terus kemudian yang atas ini memang dibuat terbuka biar kalau mau naruh benda-benda yang istilahnya mungkin lebih tinggi, dia tidak terbatas ya. Jadi mau naruh benda tinggi ataupun benda kecil itu nggak ada masalah. Nah, terus kemudian di sini ini raknya dibatasi, jadi disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kebutuhan masing-masing ini memang ukurannya beda-beda. Terus kemudian di sini juga kita butuhkan rak teman-teman, rak ini ya, rak dalam ya, jadi rak yang ada tutupnya, ada wadahnya, sehingga kalau kita mau naruh sesuatu yang yang perlu disimpan bisa kita taruh di sini. Nah, terus kemudian turun lagi, ini kalau ini adalah ini teman-teman pembatas raknya ya. Jadi istilahnya itu alas dari mejanya ya. Ini adalah tumpuan dari mejanya. Jadi mejanya itu tumpuannya ini teman-teman. Ya, ini sekitar pakai sekitar 2 cm ya. 2 cm 2 cm ya. Jadi dia memanjang sesuai dengan mejanya. Terus kemudian teman-teman ini pembatas tengah ya. Saya kira kalau ini pembatasnya mau berapapun itu silakan sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian ini ada rak, kalau rak ini adalah rak portable teman-teman, jadi ini bisa dipindah, ya, dipindah atau istilahnya bisa dipasang ataupun tidak dipasang ya. Dia juga ada tumpuannya ya, tumpuannya juga sama seperti yang tadi di mejanya. Nah, ini dikasih seperti ini teman-teman sebagai pengunci ya, jadi sebagai pengunci itu teman-teman.
ini jadi memang dipasang portable kalau memang mau ditaruh yang tinggi-tinggi teman-teman ya, jadi istilahnya barang-barang tinggi ini bisa dilepas, ini salah satu bisa dilepas atau istilahnya ini juga bisa dilepas. Itu untuk raknya teman-teman. Terus kemudian sekarang kita yang untuk yang rak komputer teman-teman ya. Jadi untuk rak komputer atau wadah komputer teman-teman, nah ini untuk ukurannya sendiri teman-teman ya, ini adalah 30 cm, terus kemudian ini adalah 55 cm. Nah terus kemudian ketinggiannya yaitu sekitar 7,6 ya, sekitar 7,6. Nah ini memang juga sudah didesain ini teman-teman pakai untuk komputer ya, jadi hampir segala komputer ya. Jadi hampir segala komputer bisa masuk teman-teman, baik itu komputer gaming itu juga bisa teman-teman. Tapi memang kalau untuk komputer gaming yang mungkin butuhkan yang sangat-sangat canggih ya, mungkin ada loh, mungkin bisa diperlebar lagi. Tapi saya kira ini sudah standar sesuai dengan ininya CPU ya, dari CPU atau komputer atau PC. Ini saya kira PC gaming pun yang istilahnya dia membutuhkan ruang yang agak besar, dia sudah bisa masuk teman-teman. Terus kemudian atasnya juga kita kasih teman-teman apa namanya, rak yang pengunci ya. Jadi di sini itu rak dengan pengunci, mungkin kita butuhkan tempat-tempat yang wadah-wadah yang memang dia agak privasi ya. Terus kemudian kalau ini tingginya juga sudah disesuaikan dengan teman-teman PC-PC yang ada atau CPU yang ada. Terus kemudian ini belakangnya sebenarnya ada ininya teman-teman, bisa dilubangi ya, dilubangi bulat supaya untuk tempat keluarnya kabel ya, tempat keluarnya kabel dari CPU ya. Oke, terus kemudian untuk mejanya sendiri teman-teman. Nah untuk mejanya sendiri kita standar ya, kita pakai istilahnya dengan lebar 60 cm ya, 60 cm. Terus kemudian kalau panjangnya ini memang kita desain panjang teman-teman, desain panjang ini panjangnya itu 1,6 ya, 1,6 itu sampai dengan bukan lemari ya. Nah, kalau terus kemudian ditambah masuk lagi 30 cm teman-teman, 30 cm ya. Ini terus kemudian kalau yang ininya teman-teman, yang apa namanya, yang lebar dari apa kalau untuk sisi satunya ini sekitar 500 teman-teman, 500 ya. Jadi 500, yang sana adalah 600. Jadi untuk sisi sini itu 500, ini 600 ya. Terus kemudian panjangnya itu berarti kalau di sini itu panjangnya 1,2 sesuai dengan lebar rak. Terus kalau yang di sini itu totalnya adalah hampir 2 meter teman-teman. Nah terus kemudian yang tidak kalah penting ini teman-teman ya, yang perlu diperhatikan karena ini mejanya sudah panjang teman-teman, walaupun sudah pakai di sini pakai papan jati ya, sini pakai papan jati. Nah di sini ini perlu pengaku teman-teman. Jadi ini perlu pengaku ya mejanya, karena agak panjang jadi perlu pengaku. Tidak bisa papan saja, karena apa? Karena takutnya nanti dia melentur ya, melentur atau melendut ya. Kalau nanti terjadi dikasih beban-beban yang lumayan agak berat ya, mungkin bisa printer atau mungkin nanti bisa dibeban-bebani ditaruh macam-macam ini ya, karena meja ini fungsinya sebenarnya bisa banyak ya, tidak hanya selain meja komputer juga bisa kerja atau nanti dimasukkan dikasih berat-berat mungkin berkas-berkas atau apa yang saya sekiranya berat ya. Nah makanya ini diberi pengaku teman-teman.
Jadi ini diberi pengaku, ini pengakunya 2 ya. Eh, pengakunya 2, terus kemudian ini juga dikasih pengaku juga teman-teman. Nah sebenarnya cuma fungsinya adalah untuk pengaku saja ya. Nah terus kemudian ini juga yang di luarnya ini juga perlu dikasih pengaku ya. Nah untuk ukurannya sendiri ya teman-teman ya, ini yang di luar ini adalah 24 cm. Nah terus kemudian ini juga dikasih apa namanya lubang ya untuk masukkan keluarkan apa kabel dari dalam ke atas ataupun sebaliknya. Nah mungkin itu teman-teman apa namanya meja rak sudut ya, gabungan meja rak sudut yang mungkin bisa dijadikan referensi ya bagi teman-teman ya, baik itu ukuran maupun model ataupun mungkin bisa dimodifikasi apa dari desain yang ada. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman ya, desainnya seperti itu ya. Nah nanti kita akan coba lihat secara apa namanya detailnya ya teman-teman, detail aslinya seperti apa teman-teman. Nah mungkin bisa lihat sebagai berikut teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi ini mejanya sendiri teman-teman ya. Jadi mejanya sendiri ini sebelum meja ya, ini adalah tempat komputer teman-teman. Jadi ini tempat komputernya ya. Ini tempat komputernya, terus kemudian ini dia dibatasi ini teman-teman ya. Terus kemudian ini teman-teman, ini sekitar 2 cm ya teman-teman ya. Jadi ini 2 cm. Terus kemudian ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada apa namanya pengaku ya, pengaku papannya ya. Ada pengaku papannya 2 ya. Nah ini pengaku papannya teman, pengaku mejanya. Nah terus kemudian ini teman-teman, jadi ini untuk strukturnya sendiri mejanya dia nginjak di anu teman-teman. Tuh terus kemudian ini teman-teman. Nah ini juga apa namanya, ini lumpuh di sini ya. Jadi ini bisa buka tutup teman-teman. Ini bisa buka tutup, ini juga bisa buka tutup. Terus kemudian apa namanya ini buka tutup. Kemudian ini lacinya teman-teman, laci. Terus kemudian apa namanya ini rak-raknya ya, rak atasnya teman-teman ya. Terus kemudian ini lubang untuk anu teman-teman apa namanya kabel ya. Nah mungkin itu teman-teman. Jadi apa ini juga ada pengakunya ya, ini ada kuncinya, raknya itu teman-teman, detailnya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi ya apa namanya detail maupun desain dari meja rak sudut komputer ya. Jadi meja sekaligus untuk komputer, sekaligus ada raknya atau bufetnya atau lemarinya ya. Terus kemudian apa namanya bisa untuk belajar maupun untuk bekerja. Nah itu tadi ya teman-teman ya, referensi, mungkin bisa dibuat referensi bagi teman-teman yang ingin punya meja sudut di ruangannya masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share kali ini ya. Jangan lupa, itu tadi yang bisa kita share ya. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Junet 47.